Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh siswa kelas 10. Apa kabar semuanya? Ya, semoga sehat ya. Dan juga harus tetap semangat. Ya, sudah sampai November tapi kita masih tetap belajar dari rumah ya. Mau gimana lagi? Ini dari kebijakan pemerintah, kita nggak bisa menolak dan harus mengikuti dengan baik. Oke. Kembali lagi dalam pembelajaran simulasi digital. Pada hari ini kita akan belajar tentang pengelolaan e-book, yang dimana kompetensi dasar yang diharapkan agar siswa mampu menerapkan cara pembuatan e-book. Ya, kita langsung saja ke materinya, dan sebelum kita mulai membahas materinya, sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjut. Nah, tentang e-book. E-book sebenarnya merupakan singkatan dari electronic book, yang diartikan sebagai sebuah file digital berupa dokumen yang berisi informasi penting berupa panduan, tutorial, atau informasi lainnya yang dibuat menggunakan perangkat digital seperti smartphone, komputer, laptop yang dapat diakses melalui internet. Ya, konsep utama dari e-book adalah membuat dan mengelola buku dalam bentuk digital dan diunggah ke dunia maya. Seperti itu tentang e-book. Ya, kalau bahasa Indonesianya buku digital gitu. Nah, kita lanjutkan. Fungsi dari e-book itu sebagai alternatif media belajar. Buku digital dapat memuat konten media di dalamnya sehingga bahan ajar menjadi lebih menarik. Kedua, sebagai media berbagi informasi. E-book dapat disebarluaskan dengan mudah melalui website, media sosial, email, dan lainnya, serta setiap orang bisa membuat e-book dan menerbitkan karyanya sendiri. Adapun tujuan dari e-book adalah mempermudah proses memahami bahan ajar, memberikan kesempatan kepada pembuat konten untuk bisa berbagi informasi dengan mudah kepada orang lain. Terus mengembangkan ide dan gagasan ke dalam sebuah teks melalui perangkat digital. Ya, masih banyak tujuan dari e-book lainnya sesuai dengan perkembangan dunia digital pada hari ini, yang kedepannya kemungkinan semua materi itu tidak lagi melalui kertas tapi sudah digitalisasi. Jadi siap-siap nanti di era kalian akan mengalami yang namanya digitalisasi berbasis e-book. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kelebihan dan kekurangan e-book. Ya, bisa kalian lihat. Untuk kelebihannya, tidak mudah rusak karena pengaruh fisik seperti hujan, basah, dan dimakan rayap. Ya, karena e-book itu kan berbasis data atau file yang tidak ada bentuk fisiknya, jadi tidak mungkin bisa rusak dengan hujan gitu. Kedua, mudah dalam pembuatannya. Ya, kenapa mudah? Karena bisa dibuat melalui software yang sering kita gunakan. Kedua, gratis. Ketiga, juga bisa dikerjakan kapanpun dan dimanapun. Kemudian tidak memerlukan biaya yang besar, yang tadi katakan gratis, dapat dibagi dengan orang lain, tentu saja mudah disimpan di flash disk dan memori internal HP, komputer, ataupun laptop kalian. Tidak memakan tempat seperti buku konvensional, ya jadinya kelebihannya seperti itu. Ya, praktis, modern, dan efisien. Nah, di balik kelebihan, e-book juga memiliki kekurangan. Nah, kekurangannya ini pertama memerlukan pengetahuan dan keterampilan yang baik untuk membuat dan memanajemennya. Jadi, untuk membuat e-book tidak langsung bisa, pastinya melalui proses-proses tertentu yang baru menghasilkan sebuah e-book yang baik.
Dua, memerlukan perangkat digital seperti HP, komputer, laptop, tab, dan lain-lainnya. Kalau yang di daerah pedalaman mungkin agak kesulitan ya untuk mengakses e-book. Untuk daerah perkotaan seperti kita yang hidup di kota sangat mudah untuk mengakses e-book, membuat e-book karena sudah ada perangkatnya. Ya, dan juga internetnya pasti ada dan banyak pilihan. Oke. Kemudian diperlukan software tertentu untuk membuat desain e-book tersebut. Nah, desain e-book itu banyak jenis dan ragamnya dan juga banyak formatnya. Setiap format memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang akan kita pelajari pada bagian berikutnya. Ya, kemudian harus mengenal teknik penyusunan e-book yang baik ya. Ya, jelas tentu saja semua itu harus ada rencana pembuatan dan apa yang mau dibuat. Kalau tidak ada rencana, bagaimana bisa menghasilkan e-book? Ya mimpi. Nah, kita lanjut ke dalam jenis dan format file e-book. Pertama adalah PDF atau dalam singkatannya Portable Document Format. Ya, PDF ini adalah salah satu format file yang paling sering digunakan dalam pembuatan e-book yang bisa kita temui dalam sehari-hari. Karena satu dan kelebihannya. Aplikasi ini dirancang oleh perusahaan Adobe. Ya, sebagian besar aplikasi ini mendukung pembacaan format PDF. Ya, sehingga format PDF ini cukup populer karena kemudahan dalam pembuatan dan pembacaannya. Selain itu, perangkat digital seperti laptop, komputer, dan ponsel pintar harus mendukung format file PDF. Jadi, file PDF ini universal ya, digunakan oleh seluruh perangkat gadget kita. Nah, tetapi PDF sendiri memiliki kelemahan. Ya, contohnya dalam pembacaan dokumen yang berkaitan dengan konten, ketika file dokumen dalam format docx, ya, artinya format Word, dikonversi ke dalam PDF mengalami masalah. Namun untuk saat ini masalah itu sudah bisa diatasi ya. Ya, jadi kalau kita membuat file di Microsoft Word, kita ngetik, terus kemudian kita pengen simpan ke dalam format PDF, sudah bisa langsung dikonversikan. Dan itu berjalan dengan baik. Ya, pertama itulah kenapa kelebihan PDF dan kenapa PDF yang paling sering digunakan. Kedua adalah HTML, Hypertext Markup Language, ya, sebagai salah satu bahasa pemrograman berbasis web yang memungkinkan Anda untuk menampilkan informasi dalam bentuk web dengan konten audio, video, gambar, dan tulisan. Nah, orang menggunakan HTML biasanya untuk mempublish tulisan mereka di internet melalui aplikasi web yang mereka buat agar bisa dibaca oleh orang lain. Dan juga kalau kita mengupload file ini ke dalam web kita, nanti bisa dimonetize, di mana bisa dipasangkan iklan yang bisa mendatangkan penghasilan bagi kita juga. Ya, jadi tidak salah kalau kalian mulai dari sekarang membuat e-book yang bisa dibaca dan diakses banyak orang, yang bermanfaat. Selain memberikan manfaat juga bisa menghasilkan uang untuk kita. Berikutnya adalah XHTML, ya, ini fitur khusus dari HTML. Lalu XML, Extensible Markup Language, ya, yaitu tipikal bahasa markup yang menggunakan struktur text tabel. Nah, mungkin bahasanya agak tinggi ya, karena ini bahasa teknologi, jadi singkatnya XML dapat menampung teks dan gambar dalam sebuah markup text. Ya, kelebihannya XML ini adalah
penyimpanan data yang lebih ringkas, fleksibel, dan terstruktur layaknya sebuah database. Ya, berikutnya CHF dan juga ada PDB. Ya, nah, CHM ini ya tidak jauh beda dengan HTML, ya begitupun dengan PDB. Ya, dan masih banyak jenis format file lainnya yang tidak disebutkan semuanya di sini. Oke. Tapi yang paling dianjurkan untuk saat ini, untuk bagi kalian, untuk kita ya yang umumnya gampang itu ya PDF dulu. Kalau sudah bisa PDF, baru kita pindah ke HTML dan seterusnya. Ya, kita lanjut. Software pembuatan ebook. Nah, software pembuatan ebook yang paling umum adalah Microsoft Word, karena hampir semua komputer, laptop, handphone bisa mengakses ini dengan mudah. Google Docs ya kalau di web, PowerPoint sama ya, Adobe InDesign, Adobe Acrobat, OneNote, Evernote, dan masih banyak software-software lainnya ya. Ini hanya sebagian kecil yang sering digunakan dan dikenal oleh masyarakat. Nah, bagian terakhir pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana kita bisa mendesain ebook itu sendiri. Pertama adalah membuat kerangka isi ebook. Ya, kita mau buat apa nih? Misalkan kalau pengen buat novel, berarti kita harus punya temanya, terus harus punya pendahuluannya, alur cerita novel ini tentang apa ya, lalu isi novel tersebut, ya jangan novel deh, cerpen deh ya, isi cerpen tersebut ya, bagaimana hasil akhirnya, kemudian bagaimana bagian penutupnya, dan bagaimana cover dan segala halnya. Nah, mengatur layout dan tata letak dokumen ya tentu saja kalau kita mau bikin dalam bentuk dokumen yang berbentuk buku kan berarti ukuran kertasnya lebih kecil ya, berarti kita harus sesuaikan formatnya dengan misalkan ukuran buku itu kan B5 ya, kalau ukuran kertas file dokumen biasa itu A4 dan seterusnya, sesuaikan dengan keinginan kalian sendiri. Membuat isi konten ebook ya tentu saja ya, ebook tanpa konten ya bukan ebook namanya, itu mah gebluk. Ya, jadi harus ada konten isi ebook itu sendiri ya. Nah, konten itu kan berdasarkan ide kalian ya, jadi bagaimana kalian bisa melakukan riset, membuat konten, mencari referensi-referensi sehingga menjadi sebuah tulisan yang bisa dibikin ke dalam konten kalian. Bagian akhirnya itu membuat sampul atau cover ya, agar lebih menarik tulisan kita untuk dilihat oleh orang dan dibaca. Ya tentulah kita harus membuat sampul atau cover yang menarik gitu, dan itu bisa dilakukan dengan software-software ataupun dengan sampul-sampul yang sudah ada dengan sedikit editing yang kita lakukan sesuai dengan kreativitas tentunya ya. Jadi seperti itu untuk pembuatan mendesain ebook ya, tidak sulit dan ya bisa dijalani oleh kalian yang punya banyak waktu. Oke ya, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Bapak ucapkan terima kasih dan silakan kalian kerjakan tugas yang akan linknya akan di share di WA ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.